memahami ya bahwa kondisi ini bisa kita upayakan bersama gitu kan lebih enak Iya. sih. Tapi kan nggak semua orang bisa tiba-tiba menerima aja. Misalnya, aduh, kok males banget ya keluarganya si A itu kayak gini. Nanti aku ketanggungan dong kayak gitu-gitu kan kadang-kadang pikirannya. Iya, benar. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi, Von. Wah, senang banget akhirnya kita ketemu lagi Mbak di udara. Nah, hari ini seperti yang kita udah sampaikan kemarin waktu kita opening ya Mbak ya, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah program Pojok Curhat yang temanya tentang Sandwich Generation. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Ayu dapat jelaskan dulu nih, Sandwich Generation itu seperti apa sih gambarannya? Jadi sandwich generation itu adalah generasi sandwich ya. Sandwich itu kan roti lapis gitu ya. Jadi ini lapis adalah tentang orang dewasa yang menanggung hidup anak-anak mereka ya sewajarnya, tapi juga menanggung hidup orang tua mereka. Oke, benar-benar. Ini istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Dorothy M. Miller tahun 81 melalui jurnalnya The Sandwich Generation Adult Children of the Aging. Tapi ya sebenarnya hal ini kalau di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara Asia lainnya itu adalah hal yang wajar ya, bukan hal baru kan sebenarnya. Benar. Seperti yang curhat di teman-teman Ivon, coba ceritakan. Iya, benar banget. Jadi memang sandwich generation ini kan kondisi di mana seseorang tuh punya tanggung jawab besar ya untuk keluarganya. Dapat dibilang secara mudah juga seseorang ini adalah tulang punggung dari keluarga besarnya gitu kan. Nah, teman-teman Ivan juga banyak banget sih Mbak yang masuk kategori sandwich generation gitu. Dan mereka nih tantangan hidupnya dari kecil memang dia harus berjuang untuk bagaimana caranya keluarganya bisa tercukupi secara finansial terutama. Nah, gitu. Dan memang dapat dikatakan bahwa individu yang berada di kategori ini itu memang dewasa sebelum waktunya sih Mbak ya. Dia sudah dewasa sebelum waktunya. Tetapi memang kalau misalnya dibilang tantangan hidupnya berat dan kelemahannya apa ya barangkali orang-orang yang kategorinya sandwich keras dia. Dia karena memaknai sebuah momen tantangan yang dia hadapi itu kan sesuatu hal yang precious buat dia. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang dihadapi oleh orang-orang yang dia sayangi harus dia dapat kontribusikan gitu untuk keluarganya gitu. Jadi memang mungkin karakternya lebih keras gitu orangnya ya. Terus ya sayang keluarga banget sih kayaknya ya Mbak ya kalau orang-orang kayak gini. Pastilah, pasti. Dan juga yang jelas kan berarti orangnya tekun ya, ulet ya, kan? Dan bertanggung jawab apa yang jelas, karena walaupun ini di budaya kita hal yang biasa, tapi belum tentu berarti semua mau melakukan itu. Banyak juga yang nggak mau kabur gitu kan, udah gua nggak mau ngurusin lah gitu kan. Iya, malah justru nyalahin keadaan ya Mbak ya kadang-kadang. Tapi untuk mereka-mereka yang mau menerima, bukannya mau menerima ya, mau nggak mau jadi menerima tanggung jawab ini, aku rasa mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang dewasa yang bisa diandalkan, yang jelas menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, kalau pengalaman Ivon ya, Ivon ini sebenarnya juga mungkin kategorinya hampir sama sih gitu kan, dari sandwich generation juga. Tapi walaupun tidak pure gitu kan, tapi memang untuk beberapa case tertentu Ivon ini juga harus membackup semuanya ya. Nah, artinya bahwa mau nggak mau memang harus menghadapi dan menerima kondisi ini gitu dan menjadi kreatif juga apalagi yang dapat diupayakan kayak gitu kan. Jadi ulet dan ubet itu loh Mbak, jadi kayak apalagi yang diupayakan ya supaya bisa jadi bundi-bundi dan bisa mencukupi semuanya, maka ya memang harus ada kerja keras di sana gitu. Dan terkadang kalau misalnya membayangkan zaman dulu waktu masih harus berjuang gitu juga rasanya kayak kaki buat kepala buat kaki sirah tiba-tiba kayak gitu loh. Ya berat sih sebenarnya. Nah, bedanya zaman sekarang itu kan tuntutan semakin banyak ya. Maksudnya ini kan kalau budaya dari zaman dulu kan kalau di sini udah lumrah ya seperti itu ya. Membantu anak, saudara-saudara, orang bahkan saudara-saudara ya, bukan hanya keluarga inti, kadang-kadang benar. Extend family. Cuman zaman dulu itu kan tuntutannya nggak kayak sekarang ya. Sekarang tuh sekolah anak mahal, terus orang tua juga kepengen anaknya kan
dikursusin piano, balet, apalah gitu kan, berarti biaya semakin besar. Terus bagaimana ya cara mengatasi yang kayak gitu? Apakah perlu diputus rantainya? Tapi kalau diputus ya kok kayaknya anak yang durhaka ya sama orang tua nggak mau bantu ya kan? Ya betul, Serba salah kan? serba salah. Jadi ya memang sih terkadang kita juga ada kondisi tertentu yang kayak lelah banget gitu loh, kayak aduh kenapa sih gitu harus seperti ini gitu kan. Sampai kapan harus mengalami hal-hal seperti ini. Kayak merasa bahwa menyenangkan diri sendiri itu belum ada waktu gitu loh Mbak. Betul. Gimana ya, kalau misalnya mau menyenangkan diri sendiri tetapi keluarga besar kok kayaknya butuh, kok rasanya nggak sopan juga gitu loh. Karena kecintaannya kita sama keluarga gitu. Tapi Mbak kadang-kadang tuh di beberapa teman-teman yang curhat itu sering disalahin dengan teman-temannya gitu. Jadi misalnya dia curhat gitu, malah disalahin, ya udah loh kamu tuh cuek aja gitu kan. Ngapain kamu akses aja cuek, nggak usah peduliin, sekali-sekali jangan dimanjain gitu loh Mbak. Jadi gimana ya, kadang-kadang juga bingung juga gitu. Ketika kita pengen nyenengin diri sendiri terus ada yang advice, udahlah kamu cuek aja, sekali-sekali kamu nyenengin diri sendiri dong gitu. Itu kayak akhirnya bener juga ya. Tapi ada merasa bersalah gak sih Mbak kayak gitu? Ya pasti ya. Susah ya, apalagi kita tuh kan budayanya gini loh. Kalau kita cuek nih misalnya ke orang tua, apa ya bisa nahan omongan saudara atau tetangga atau orang lain bilang, ih tega ya dia tuh jalan-jalan ke Singapura padahal ibunya di rumah cuma sendirian makanya cuma tahu tempe misalnya kayak gitu, bisa nggak gitu kan ya? Iya, Tega nggak gitu loh. Terus juga dari culture-nya kita dan juga dari agama itu kan kita harus menghormati orang tua, membalas budi orang tua. Itu jadi beban tersendiri. Apakah kamu pergi memanjakan diri sendiri itu apakah bisa total? Apa nanti ada rasa bersalah? Kan malah jadi nggak jadi menikmati memanjakan diri sendiri karena di lubuk hati yang paling dalam ada rasa bersalah kan. Emang susah. Jadi mungkin yang diperlukan itu manajemen keuangan ya. Benar. Ya, cuman memang beda treatment juga sih untuk orang-orang sandwich yang lainnya. Barangkali kalau misalnya orang sandwich yang culture-nya juga dia secara karakter juga memutuskan terus cuek, sebenarnya dia nggak akan ada merasa bersalah sih. Tapi kalau misalnya cukup biayai gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan. Tapi ya ada memang ketika menikmati itu mikir, waduh, habis ini aku harus nabung lagi. Iya, gitu. Tagih nanti menumpuk, udah gesek aja dulu gitu. Akhirnya kan jadi lingkaran setan itu secara finansial kan jadinya. Tapi menarik juga sih Mbak tadi pengaturan finansial. Ini pengalaman aku pribadi sih Mbak. Pengalaman aku pribadi kadang-kadang juga sama gitu. Ada beberapa kartu kredit misalnya kita harus gesek gitu karena memang itu mendesak. Misalnya ada keluarga yang sakit dan kita nggak punya cash lalu gesek dan aduh gimana ya, ya udah caranya cuma bisa itu dulu gitu kan. Nah itu akhirnya kita jadi akhirnya banyak budget di luar dugaan yang harus kita atur gitu. Terus ya kalau event sendiri sekarang ini juga merasa bahwa kadang itu ketika mengupayakan sesuatu tuh pengennya juga jalan pintas Mbak. Jadi gini, contohnya misalnya punya uang tertentu gitu kan, kita masukkan ke investasi tertentu gitu. Ya karena kita greedy-nya kita karena ini hasilnya mungkin banyak ya, jadi bisa support akulah sedikit-sedikit buat nopang keluarga juga gitu. Tapi karena sifat tamaknya kita nih mendominasi seluruh badan gitu kan, akhirnya juga fokusnya ke mengupayakan hal yang jalan pintas tadi gitu. Akhirnya terus pada kondisi tertentu akhirnya jatuh. Wah itu semakin gila-gilaan juga sih Mbak. Aku ngalamin itu gitu loh. Istilah bahasa Jawanya keblondro ya tau. Bener banget gitu. Dan aku mengalami itu juga Mbak. Akhirnya keblondro dan benar-benar nol dan benar-benar nggak ngerti harus gimana lagi. Ya mau sedih kondisinya juga nggak berubah. Mau ngamuk kayak gimana juga kondisinya nggak berubah kan. Jadi akhirnya menerima walaupun dengan terpaksa harus menerima, pura-pura menerima dulu, tapi itu harus diterima kan Mbak. Nah akhirnya udah memutuskan untuk minimalis sejak itu dan mengatur semua hal financial lagi, dipilah-pilah lagi mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang memang nanti kita akan upayakan itu. Dan untuk
merubah lifestyle minimalis itu juga butuh effort sih. Iya, makanya itu sih. Apalagi kalau masih muda ya, posisi masih single belum berkeluarga, rasanya kan aduh ya ampun. Nah, itu akan menjadi masalah juga saat mencari pasangan ya. Artinya pasangannya harus siap. Oh, ini dia Iya juga. ada tanggungan nih gitu. Bisa nggak nih nanti, mau nggak? Bersedia nggak? Terus harus pikirkan juga ntar kalau punya anak gimana? Karena kan anak sekarang mahal kan, bukannya anak mahal ya, tapi maksudnya kita kan ingin yang terbaik untuk anak ya, pasti sekolah bagus ya kan, apa yang terbaik untuk anak kan, nah itu memang harus dipikir. Memang kayaknya solusi satu-satunya manajemen keuangan ya. Benar-benar solusinya manajemen keuangan dan ini sebenarnya juga tantangan juga sih Mbak. Misalnya buat orang-orang yang single gitu kan ya. Ya kadang juga akan menjalin relasi dengan seseorang pun juga kadang berpikir panjang juga karena apakah nanti calon pasangan itu bisa menerima kondisi seorang generasi sandwich yang memang dia dalam punggung gitu. Nah, ya kalau misalnya dua-duanya sudah saling memahami ya bahwa kondisi ini bisa kita upayakan bersama gitu kan lebih enak sih, tapi kan nggak semua orang bisa tiba-tiba menerima aja. Misalnya, aduh, kok males banget ya keluarganya si A itu kayak gini. Nanti aku ketanggungan dong kayak gitu-gitu kan kadang-kadang pikirannya. Iya, benar. Kadang-kadang jadi rasa takut. Tapi ya tetap aja kalau misalnya dapat didiskusikan atau mungkin dikomunikasikan ya, saya kira ya bisa sih dan memang pengaturan finansial menjadi hal utama yang harus dibahas dari awal sih Mbak. Bener-bener kayak dibahas dari awal, diramaikan di depan gitu loh. Harus terbuka. Benar-benar. Masalah uang itu kan sensitif ya. Benar-benar banget. Mungkin yang ditanggung ya, entah itu orang tua atau saudara, kita juga mesti bisa beri pengertian kan. Ini sekarang saya kepengen berumah tangga. Jadi harus ya malah jadi pola hidup, gaya hidup agak berubah sedikit, harap maklum misalnya kayak gitu. Atau mungkin selain hanya membantu secara finansial ngasih uang, mungkin membuatkan usaha. Jadi benar. Wah itu jadi luar biasa itu. Iya kan, jadi ada penghasilan dari kita terus gitu kan. Benar. Pengalaman pribadi itu. Nah, makanya mungkin asuransi atau tabungan berjangka atau apalah gitu yang passive income lah buat yang kita bantu. Iya, padahal juga tantangannya loh Mbak. Kadang-kadang kalau kita mau kasih something ya buat keluarga gitu supaya kita kan cuma hanya memberikan sarana untuk bisa hidup ya lebih baik gitu kan. Kalau kita upayakan membuatkan sebuah usaha itu juga ya apa ya, kalau kita nggak kelola sendiri kadang-kadang juga nggak seperti yang kita harapkan gitu. Karena kan mungkin entah adik kita, entah siapa kita tuh nggak terbiasa gitu loh dengan cara kerjanya kita kan. Ya memang harus dikomunikasikan, nggak semudah kita kasih modal lalu kemudian kita bukakan usaha terus keluarga kita bisa support enggak dan itu juga tak alami juga sih. Artinya ya, tapi proses sih Mbak. Artinya dan kuncinya adalah benar-benar yang tadi saling terbuka. Setelah semuanya terbuka, setelah semuanya bisa saling maafin dan menerima segala kondisi tuh walaupun tidak mudah melaluinya tapi perasaan ini lega banget itu loh Mbak. Lega dan lebih kayak menata masa depannya lebih nyaman aja gitu. Itu sih yang aku rasakan dan teman-temanku yang lainnya rasakan. Karena kan ini keadaan seperti ini kan adalah hal yang di luar kuasa kita, dalam artian kan kita dilahirkan di keluarga ini ya. Kalau aku percaya karma ya, karma kita berarti seperti ini ya, dilahirkan keluarga ini yang dimana aku harus menanggung orang tuaku. Iya, ya kita ditakdirkan terlahir sebagai wanita, ditakdirkan sebagai orang yang di keluarga itu. Iya, itu adalah hal yang kita tidak bisa rubah dan tidak bisa nolak. Kecuali mau nekat kabur cuek ya, itu kalau bisa ya nggak semua orang bisa. Ini kita membicarakan orang-orang yang nggak bisa keluar dari situlah, ya kan, yang memang menerima takdirnya seperti itu, karmanya seperti itu yang harus dijalanin ya. Pertama-tama memang yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri ya, menerima keadaan saya seperti ini. Aku ingin bertanggung jawab untuk membantu orang tuaku, membantu adik-adikku. Benar. Apa yang harus aku lakukan? Pertama,
Itu tadi yang kita bahas tadi, kita terbuka dengan orang tua, dengan adik-adik atau siapa yang kita tanggung itu, bahwa keadaan ini loh, aku tuh kerjanya cuma segini. Misalnya ya, aku posnya untuk kalian seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita membuat usaha yang, nah dari hasil usahanya itu pure untuk misalnya rumah bapak ibu, misalnya, ya kan, kebutuhan sehari-hari itu. Untuk itu, saya memerlukan kerjasamanya gitu. Jadi jangan hanya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Iya, ada beberapa kondisi gini sih Mbak, kayak misalnya gini, kalau misalnya kita bilang gitu ya, ya pokoknya kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu, menerima dulu gitu kan. Itu kan kita secara verbal mungkin mudah ya untuk mengatakan hal itu. Nah, terkadang ada orang yang ketika menerima tuh halah urip yo orang semudah apa kata-katanya Ivon atau Ayu kan gitu kan. Nah gitu kan. Nah, maksudnya nih refleksi aja sih. Saya juga orang yang dulu seperti itu gitu loh. Artinya ketika ada orang yang memberikan advice bahwa kamu harus selesai dulu dengan diri sendiri, lalu kemudian kamu harus menerima segala kondisi, nanti semuanya juga akan terbuka gitu kan. Awalnya ketika ada orang ngomong kayak gitu, itu selalu ada defense yang, lah itu kan kamu kan nggak ngerasain, aku yang ngerasain, kan pasti ada kayak gitu kan Mbak. Iya. Nah, memang itu usia, seiring dengan usia kok kayak gitu tuh. Betul. Nah, cuma gini Mbak, pesanku nih, maksudnya gini, buat teman-teman yang mungkin masih berada di kondisi kayak aku zaman itu kan, pesanku adalah jangan sampai kita tuh duel baru menyadari kata-kata teman tadi loh, ngerti gak sih Mbak? Iya. Nah, tapi memang susah sih, kalau darah muda itu memang agak susah dikasih tahu ya. Iya, nah maksudnya walaupun darah muda tidak bisa dikasih tahu pun, maksudnya ya selagi kamu muda, coba aja untuk bisa menerima advice yang mungkin bisa membuat kamu sukses lebih awal gitu loh maksudnya. Karena kan kayak aku gini kan, kenapa ya dari dulu aku nggak apa ya menerima apa yang teman-teman advice ke aku misalnya gitu. Kan tahu gitu aku bisa mempercepat kondisi ini menjadi lebih baik kan gitu Mbak. Iya. Karena aku duel dulu, aduh ngapain sih gitu. Nah makanya untuk teman-teman yang mungkin di dalam pikiran sekarang ini adalah, halah aku masih muda, halah omongannya Ivon sama Mbak Ayu ini teori kok. Teori ya. Sebenarnya juga gak teori, karena kita ngomong kayak gini karena kita sudah mengalami gitu loh, mengalami dari duel yang nggak mudah. Betul. Gitu kan, gitu aja. Karena juga ini kenyataan di zaman sekarang ya. Mungkin malah kalau anak-anak sekarang yang mengalami itu orang tuanya, aku rasa. Karena aku lihat ya sekarang kan banyak anak nih kuliah, udah selesai kuliah, masih lanjut S2, semua kan dari orang tua. Padahal orang tua itu masih menanggung orang tuanya beliau juga, kakek nenek. Nah itu yang aku lihat, iya kan. Terus cari kerja sekarang juga susah. Ya kan, itu yang mengalami itu banyak itu orang tua kita, justru orang tua anak-anak muda sekarang yang mereka harus menanggung anak-anaknya yang udah sekolah, masih minta sekolah lagi, ya kan. Terus orang tuanya juga itu gitu loh. Nah, masih beban gitu, maunya instan, enak gitu, padahal kita juga ya, apalagi ini kan zamannya beda, yang zaman-zaman yang holiday lah, apalah gitu kan, kerja. Ya, trennya tren piknik. Iya, kerja kayaknya lihat di sosmed kan orang kerja kantor kayaknya kok hebat, kerja nge-mall, ngafe, apa gitu. Tapi kan nggak tahu dibalik semua itu kan, apakah mungkin sebenarnya masih ditanggung orang tuanya, kan kita juga nggak tahu. Nah itu. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, yang masih single, yang ngalamin harus menopang orang tuanya, jangan berkecil hati. Masih banyak temennya yang jelas di sini, tapi monggo berkaca dari orang tua yang barusan saya ceritakan nih. Kamu nggak mau kan kalau sampai kamu udah tua akan masih seperti itu. Jadi mumpung masih muda, diatur itu manajemen finansial. Terus untuk memutus mata rantai sandwich generation ini loh, ya kan, kalau bisa membantu untuk dibuat menjadi mandiri. Nah, supaya tidak ada ketergantungan ke kita terus-menerus, ya nggak sih, Fon? Ya benar banget. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang sekarang yang muda, dia mungkin akan memproses
dirinya ke jenjang yang lebih serius misalnya. Jadi mumpung sekarang ini masih bisa dipersiapkan, diatur financialnya mulai sekarang. Jadi nanti pun ketika kita ini didik anak-anak kita ya supaya anak-anak kita tuh juga menjadi orang-orang yang mandiri juga gitu, dan kita secara sadar bahwa ya jangan sampai kalau kita tua itu tergantung ke orang-orang lain atau anak kita juga gitu loh. Kan? Jadi memutus rantainya itu seperti itu. Sekarang kita prepare, kita lifestyle-nya kita ubah, financial-nya kita atur, dan anak-anak kita bekali untuk bisa bertanggung jawab. Artinya dia akan punya kompetensi atau skill yang bisa membuat dia tuh berkarya dan istilahnya juga punya value ya sendiri dan kepada orang tuanya nanti. Dan kita sebagai orang tua bisa jadi contoh juga, cerminan buat anaknya bahwa kita juga tidak depend on mereka gitu, nggak harus tergantung ke mereka juga gitu. Kadang-kadang anak tuh kadang ngeyel, misalnya orang tuanya juga mandiri, dia tetap aja gitu kan, kayak seolah-olah membalas budi orang tua. Ya itu baik aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman mungkin dapat dialihkan ke hal yang lain gitu ya. Bukan menjadi kewajiban. Dan itu ya cara mutusnya seperti itu. Anak kita didik supaya mandiri, supaya nanti anak itu juga akan memberikan ajaran yang sama, pendidikan yang sama ke kita gitu kan. Jadi udah semuanya akan berjalan dengan contoh yang sudah kita terapkan gitu aja sih ya untuk memutus itu. Dan saya kira kalau memang sekarang ini kondisinya teman-teman adalah seorang sandwich generation, ya nggak apa-apa, dinikmati sambil pelan-pelan diskusikan dengan keluarga atau diskusikan dengan adik kakak gitu kan, atau siapapun, lebih terbuka tadi dan mengatur segala hal dengan lebih cermat, lebih prepare gitu ya, dan terbuka. Seperti itu sih. Itu terbuka, jadi keluarga tuh juga tahu perasaanmu ya sebagai provider itu ada capek, ada berat, itu nggak apa-apa di-share aja, tapi jangan sambil marah-marah ya, itu nggak bagus, itu nanti jadinya berantem. Tapi menceritakan aja, ini nih loh, aku misalnya bulan ini tuh nggak mencapai target, nah kayak gitu. Benar-benar. Bonus berkurang nih, biar mereka paham, oh ya oke deh, jadi kamu tuh bukan penyuplai keuangan yang tak terbatas gitu loh, bahwa ada batasnya. Jadi ekspektasi keluarga itu juga nggak terlalu tinggi, jadi ngerti gitu loh. Jadi paling nggak kalau mereka pengertian, bisa memahami kan, nggak bikin stres jadinya kan, ya kan? Gitu. Bener banget. Ya seru sih kalau kita bicara tentang sandwich generation, karena kan memang di Indonesia banyak, apalagi kondisi pandemi ini pasti juga banyak banget ya orang tua yang akhirnya juga harus mencari cara lain untuk mengumpulkan pundi-pundi karena semua juga sedang kondisinya menurun gitu kan. Dan ya tetap semangat aja, karena ya mudah-mudahan setelah ini dan seterusnya teman-teman juga lebih berpikir terbuka, lebih berpikir untuk mengubah lifestyle yang dulu harus memutuskan untuk prosentase hedonnya lebih tinggi gitu kan ya. Akhirnya harus mengerem hal-hal yang hedon itu untuk hal-hal yang lebih mendesak dan penting gitu kan ya Mbak. Ya mungkin perlu diingat kalau ini kita bantu orang tua ya, orang tua dulu juga menahan hedonnya mereka demi kita. Betul banget. Bukan terus benar. Dia harus gini gitu, enggak. Cuman itu memang ada masanya gitu, ada masanya kita ditolong, ada masanya kita menolong, mungkin itu untuk penghiburan. Dan juga seperti kita, kamu nggak sendiri, ada temen. Bener banget. Iya, kita semua tuh sama kok. Dan aku tuh cerita kayak gini juga berdasarkan teman-teman yang sharing gitu kan, teman-teman Mbak Ayu yang sharing, dan pengalamanku juga banyak teman gitu. Nah, kita diskusi ini tuh hanya sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi untuk menerima ataupun sependapat atau tidak sependapat itu kan saya kembalikan lagi ke teman-teman. Ini hanya sharing untuk misalnya menguatkan bahwa kamu gak sendiri, dan sambatan-sambatan ini tentunya bisa jadi gambaran lain ya, sudut pandang lain ya buat teman-teman dalam menghadapi hidup yang lebih kompleks, sangat kompleks, dan tidak ada jaminan ini. Ya benar, apalagi sekarang, aduh ya ampun, tahun ini nggak ada jaminan apapun ini, ya harus prepare dan siap sih gitu kan ya Mbak. Iya betul. Oke deh.
Ini kita udah banyak loh Mbak cerita tentang sandwich. Ini artinya mudah-mudahan aja yang kita sharingkan ini punya insight yang berbeda, atau next misalnya teman-teman ternyata ngomongin tentang sandwich generation ini masih kurang gitu, boleh aja langsung aja email ke sambatcurhat@gmail.com. Aku kok pengen bahas sandwich part 2 ya. Boleh banget ya Mbak ya. Boleh nanti kita bahas lagi. Boleh. Gitu. Oke Mbak, ada lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya cukup ya. Nanti kalau kebanyakan bosan ya. juga ya. Pada intinya jangan berkecil hati. Ya, tetap semangat. Ini hal yang memang harus kita jalani. Yo orang kopo. Dan tetaplah berdoa loh teman-teman. Jangan lupa berdoa. Ya, juga. Oke deh. Kamu nggak sendiri. Nggak sendiri. Oke deh. Oke, gitu aja ya edisi kita di program podcast kita Pojok Curhat tentang Sandwich Generation. Oke. Kita akan ketemu lagi edisi podcast kita Pojok Curhat selanjutnya. Gitu aja ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan.